Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Kali ini saya ingin berbagi resep dan ini adalah bolu tape. Percaya nggak kalau bolu tape secantik ini hanya menggunakan 2 butir telur. Rasanya enak banget, empuk, dan bahan-bahannya juga nggak ribet. Cuman 7 bahan aja teman-teman bisa bikin bolu tape super lembut. So, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menyalakan ovennya terlebih dulu. Kita panaskan dulu ovennya di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam ovennya udah stabil, atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Nah, kalau udah dipanasin ovennya, kita siapin bahan-bahan yang lainnya. Yang pertama kita siapin 50 gram margarin, dan ini margarinnya akan kita lelehkan terlebih dulu. Boleh melelehkannya dengan cara ditim supaya tidak terpisah antara lemak dan airnya. Tapi kalau misalnya seperti ini pun juga nggak apa-apa, nggak masalah, disesuaikan aja. Jadi kalau saya biasanya setengah udah meleleh, kemudian saya matiin apinya, tinggal saya aduk-aduk sampai dia mencair semuanya. Kalau udah diaduk, kemudian udah meleleh atau mencair semuanya seperti ini, kemudian di sini biasanya langsung saya sisihkan supaya dia tidak semakin terkena panas di daerah saucepannya. Nah, kalau udah meleleh seperti ini, kita sisihkan dulu aja, kemudian kita siapin bahan yang lainnya. Di sini saya akan menghaluskan tapenya. Tapenya ini saya menggunakan 100 gram tape singkong, dan ini masih belum terlalu lembek ya. Jadi dia nggak terlalu lembek banget. Nah, di sini untuk 50 gramnya biasanya saya tambahin dengan 1 sendok makan. Karena di sini saya menggunakan 100 gram tape, saya akan menggunakan 2 sendok makan susu UHT full cream. Untuk menghaluskannya, saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100 dan ini banyak banget blade-nya serta cepet banget untuk halusnya. Nah, kalau udah halus seperti ini, boleh di blender atau di chopper sesuai dengan selera. Kemudian ini langsung aja kita sisihkan. Kemudian lanjut ya, kita ke cara dan langkah berikutnya. Kita siapin wadah. Di sini kita akan nge-mixer, dan untuk mixernya saya menggunakan hand mixer MX200 dari Mito. Ini ada 5 speed dan bisa speed turbo loh, dan cepet banget untuk mengembangnya. Saya siapin 2 butir telur utuh, saya pecahin aja di sini. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier. Di sini bisa menggunakan TBM, Ovalet ataupun SP. Nah, di sini saya menggunakan SP untuk emulsifiernya. Ketiga bahan ini udah masuk, kemudian ini akan kita mixer hingga putih, mengembang, dan kental. Kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai dia seperti ini. Nah, udah kaku tapi dia bukan yang kaku banget gitu. Kalau udah seperti ini, baru bisa kita masukkan tape yang udah kita haluskan tadi. Kita mixer dengan speed yang paling kecil, yang paling minimal sampai dia kelihatan tercampur rata. Kalau udah, kemudian kita masukkan bahan berikutnya, yaitu 100 gram tepung terigu protein sedang. Untuk memasukkan bahan keringnya supaya aman, bisa diayak terlebih dulu, jadi supaya nanti tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Baiknya sebelum menyalakan mesinnya, kita aduk dengan mixer kondisi masih mati ya. Jadi seperti ini, kita aduk-aduk sedikit, kemudian sisanya kita masukin lagi. Lalu kita aduk-aduk tanpa dinyalain dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan bahan kering yang lainnya, yaitu setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini akan kita aduk-aduk terlebih dulu tanpa harus dinyalain mixernya. Kalau udah terlihat sedikit tercampur rata, baru kita nyalain mixernya dengan kecepatan yang paling rendah aja, paling minimal, sampai dia sedikit tercampur. Kemudian masukkan juga margarin yang udah kita lelehkan tadi. Aduk-aduk, nggak perlu sampai tercampur rata, kelihatan udah tercampur aja margarinnya. Kemudian ini langsung aja kita matiin sambil kita pastikan teraduk tercampur rata menggunakan spatula seperti ini.
Kalau udah terasa tercampur rata semuanya, ini langsung bisa kita masukkan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan ini adalah loyang bulat dengan diameter 16 cm dan tingginya 7 cm. Kemudian loyangnya ini akan saya oles dengan margarin dan saya tabur dengan tepung. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan olesan Carlo juga boleh. Kalau udah diolesin dan ditabur tepung, baru kita masukkan adonannya. Kemudian kita ratakan bagian atasnya, lalu kita hentak-hentakan jangan lupa. Kemudian bagian atasnya bisa kita kasih topping. Toppingnya sesuai selera aja. Kalau udah, kemudian ini langsung aja kita panggang di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20-25 menit. Kemudian ini akan saya matikan api atasnya, lalu saya akan gunakan api bawah aja dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit atau hingga matang. Sesuaiin aja dengan oven teman-teman masing-masing. Biasanya saya membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk memanggang bolu tape ini. Tergantung ukurannya juga ya, kalau misalkan dia semakin tinggi biasanya semakin lama untuk memanggangnya. Bisa kita tes tusuk aja dia benar-benar matang atau enggak. Nah, di sini kering ya, udah kering, berarti ini udah matang. Nah, kenapa ketika menit ke-20 saya matikan api atasnya dan saya gunakan api bawah aja? Karena di bagian atasnya untuk toppingnya udah mulai kecoklatan. Jadi kalau misalkan saya terusin nih sampai dia coklat banget, bisa membuat bagian atasnya itu tampak gosong. Padahal enggak sih sebenarnya. Nah, nanti hasilnya dia matang seperti ini. Untuk melepaskannya, biasanya saya menggunakan spatula atau apapun yang bisa untuk melepas bagian pinggir-pinggirnya. Sebenarnya nggak susah, cuman kejunya kan kadang menempel di bagian samping-samping. Nah, itu yang saya dorong sedikit untuk melepas bagian atasnya. Kemudian ini bisa kita balik dan bisa kita taruh di wadah seperti ini. Ini enak banget, caranya juga sangat mudah. Dengan 2 butir telur, teman-teman bisa bikin bolu tape super enak seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi dan ini masih hangat. Kalau misalnya ingin nggak terlalu ngeprul, bisa nanti aja ketika memotongnya. Saya sendiri kayak orang terburu-buru, jadi langsung aja saya akan potong. Kita potong, bismillah. Wow, crispy-nya kerasa banget. Bismillah. Kalau dipotong masih hangat kayak gini, biasanya dia ngeprulnya kebangetan, jadi kayak mudah rontok gitu. Baiknya sih kalau menurut saya nanti aja ketika dingin motongnya. Nggak apa-apa deh, saya kasih contoh aja tuh, dia kayak mudah retak gitu loh. Tuh, Masya Allah. Ini saya taruh bawah aja deh. Ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini enak banget tuh. Seperti biasa, selalu bikin yang squishy kayak gini. Enak banget. Selamat mencoba. Nah, ini kalau misalkan udah dingin, kita lihat. Apa sayang? Mati. Udah mulus kalau dipotong pas dingin. Dan tuh kayak squishy banget, empuk. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin bolu tape ini di rumah, karena ini sangat enak dan lembut banget, serta caranya gampang banget. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin bolu tape yang super lembut hanya menggunakan 2 butir telur. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.